Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Shalanovita dengan NIM 2003096091. Saya mahasiswa PGMI UIN Wali Songo Semarang semester 5. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang filsafat kesatuan ilmu. Filsafat atau falsafah adalah prinsip berpikir yang mendasari perilaku individu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan hikmah. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat merupakan suatu kecintaan terhadap kebijaksanaan. Dalam hal ini, filsafat berarti konsep berpikir yang mendalam tentang suatu kebenaran atau peristiwa di balik fakta. Berfilsafat berarti berpikir secara sistematis, radikal atau mendasar, dan komprehensif. Di dalam filsafat, ada yang namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang ada, yang bersifat materi atau imaterial, oleh karena itu dijadikan sebagai objek kajian filsafat. Nah, ontologi ini berarti apa hakikat dari ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang mendasar, yang ada, dan dipelajari secara mendasar. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah landasan proses tentang bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan dan sumber pengetahuan itu. Epistemologi ini disebut juga filsafat pengetahuan. Epistemologi ini juga berarti cara kerja atau suatu usaha untuk menemukan suatu ilmu pengetahuan ilmiah. Kemudian yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi ini adalah ilmu tentang nilai-nilai. Aksiologi ini juga berarti tentang tujuan atau untuk apa fungsi dari pengetahuan bagi kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aksiologi ini merupakan nilai kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Sejalan dengan itu, di dalam sebuah jurnal Fikroh Pemikiran dan Pendidikan Islam yang berjudul Dialektika Islam dan Ilmu Pengetahuan, menjelaskan bahwa Al-Ghazali hanya menyetujui pengetahuan yang benar, pengetahuan untuk mengungkapkan objek dengan benar tanpa adanya kesalahan. Sehingga, dalam menemukan suatu pengetahuan diperlukan adanya penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari pengetahuan. Dengan penyelidikan tersebut, maka akan diketahui objek apa yang akan menjadi pengetahuan, proses atau cara kerja dalam memperoleh pengetahuan itu, serta sumber yang menjadi landasan memperoleh pengetahuan itu sendiri. Kemudian selain itu juga perlu diketahui tujuan dari pemerolehan pengetahuan tersebut. Sehingga penemuan pengetahuan akan terbebas dari kesalahan atau kekeliruan. Nah, dari sisi epistemologi, menurut Al-Ghazali, esensi dari pengetahuan adalah cahaya. Imam Al-Ghazali menjelaskan makna cahaya. Bagi orang awam, cahaya merujuk pada sesuatu yang mungkin bisa dilihat secara kasat mata dan menyebabkan hal lain yang mungkin untuk diamati, seperti matahari. Namun, bagi orang-orang yang terpilih atau al-khawas, cahaya didefinisikan sebagai jiwa yang memiliki kekuatan untuk mengetahui objek. Jiwa memiliki kekuatan untuk mengenalnya dan objek nyata. Sedangkan untuk orang-orang tertentu atau yang disebut dengan khawas al-khawas, terang yang sebenarnya adalah Tuhan. Sedangkan terang yang lainnya bukanlah apa-apa. Imam Al-Ghazali tidak menyangkal bahwa potensi persepsi manusia untuk mengenali objek tersebut, tetapi persepsi manusia memiliki keterbatasan. Nah, lebih lanjut, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati dan jiwa, hati atau jiwa adalah tempat pengetahuan, baik itu pengetahuan saat ini maupun pengetahuan yang diperoleh atau yang sudah diperoleh. Pengetahuan pertama adalah rahmat ilahi, yaitu tergantung pada kehendak Tuhan. Sedangkan yang kedua diperoleh melalui upaya manusia, seperti studi observasi
dan yang lainnya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi menjadi dua sumber pengetahuan, yaitu alasan dan wahyu. Pengetahuan yang berasal dari alasan disebut pengetahuan rasional, sedangkan pengetahuan yang berasal dari wahyu, berasal dari para nabi, disebut pengetahuan agama. Lebih lanjut lagi, Al-Ghazali mengakui bahwa manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk mendapatkan ilmu. Nah, secara umum, semua orang memiliki pengetahuan primer, seperti kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang mungkin dan tidak mungkin. Kemudian, pikiran manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda untuk menguasai dan mengendalikan nafsu. Nah, akibatnya manusia memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami objek dan mengungkap esensi dari sesuatu bergantung pada kualitas kecerdasan yang dimiliki oleh jenis manusia. Nah, bagi Imam Al-Ghazali ini, kecerdasan manusia memiliki 5 tingkatan. Yang pertama yaitu kecerdasan yang indrawi, kemudian yang kedua ada kecerdasan imajinatif, yang ketiga ada kecerdasan rasional, kemudian yang keempat ada kecerdasan berpikir atau fikri, kemudian yang terakhir ada intelek murni atau nubuat. Kemudian dari sisi ontologi, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pengetahuan adalah salah satu karakter Tuhan. Pengetahuan mungkin tidak dibatasi secara substantif oleh batas-batas, karena sains dapat menembus semua batasan. Semua sains adalah sains Tuhan. Nah, sains ini adalah salah satu atribut Tuhan yang menunjukkan bahwa pengetahuan ontologis adalah kesatuan dengan Tuhan. Kualitas pengetahuan tergantung pada kualitas untuk mendekati sumber pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan itu adalah Tuhan. Ya, kemudian secara aksiologis, semua ilmu memiliki tujuan akhir yang sama. Al-Ghazali selalu mengumpulkan pengetahuan, kondisi hati, dan tindakan dalam satu konsep. Konsep tersebut adalah konsep wahdatul ulum, yang bertumpu pada kebenaran dan keyakinan bahwa semua pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Wahdatul ulum menyangkal adanya pemisahan antara pengetahuan ilmiah dan agama. Pengetahuan adalah hasil dari proses mengetahui atau memahami objek. Sedangkan objeknya adalah objek fisika atau metafisika. Benda-benda fisika itu dapat diketahui oleh akal manusia melalui indera mereka. Sedangkan benda metafisik itu diperoleh melalui iluminasi dari cahaya Tuhan, melalui optimalisasi kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh manusia. Konsep Wahdatul Ulum melakukan upaya serius untuk menyatukan semua aspek pengetahuan epistemologis, ontologi, dan aksiologi. Nah, konsep persatuan sains atau Wahdatul Ulum ini mengembalikan posisi sains dalam posisi suci dan benar. Konsep Wahdatul Ulum ini menurut Al-Ghazali mencakup 3 aspek utama dari filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dengan demikian konsep kesatuan ilmu akan menyebabkan Islam menjadi rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Nah, sesuatu yang dijadikan sebagai ilmu harus memenuhi standar empiris. Standar empiris itu dapat diukur dengan penglihatan. Kemudian standar rasional, ada respondensi, yaitu pendapat yang saling berkaitan satu sama lain, dan adanya koheren, yakni kesesuaian antara teori dan fakta yang ada dalam kehidupan. Nah, cara membuat kesatuan yaitu bersumber dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini menjelaskan bahwa semua ilmu itu memiliki unsur ketauhidan di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa falsafah kesatuan ilmu itu adalah cabang filsafat yang mempelajari secara sistematis mengenai hakikat ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah filosofis. Demikian pemaparan materi falsafah kesatuan ilmu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.